Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Baik, Habib, kita dengarkan dulu komentar Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, dasar ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja lah, pulang ngapain. Nah, kacau, langsung main pegang, main tahan, main borgol, kurang ajar. Katanya tidak sesuai sabta marga. Unyil, ingat Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah. Maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, sudah. Dur melabeli mereka dengan sebutan organisasi bajingan. Tidak dapat dipungkiri, kala radikalisme Rizik turun dari negeri Arab tempatnya belajar. Di sana memang Wahabisme tumbuh pesat. Berbeda saat zaman Wali Songo ataupun Islam moderat yang digagas pendiri NU atau Muhammadiyah. Faktanya, Wahabisme sumber keonaran dunia. Di dalam negeri sendiri membunuh ulama yang berseberangan pendapat dengan mereka. Arab Saudi tidak jauh beda dengan Amerika yang suka mencampuri masalah negara lain dengan dalih melawan teroris. Mereka menggempur Irak dan Afghanistan, tapi di balik itu mereka diam-diam memiliki kepentingan akan emas dan minyak tanahnya. Sentimen Sunni Syiah saat ini menjadi senjata untuk menghancurkan Suriah dan Yaman. Mereka menuduh pemimpin negara otoriter dan membantu menyuplai senjata bagi pemberontak ISIS di Suriah. Walau saat ini nama ISIS perlahan menjauh karena turut campur Rusia membantu pemerintahan Saad. Anehnya, justru negara seperti Iran dan Qatar yang membantu Palestina malah dikucilkan oleh Arab Saudi dan negara Arab lainnya. Ada apa dengan negara-negara itu? Saya rasa Indonesia juga menjadi target disuriahkan lewat isu pemimpin zalim, rezim diktator, melindungi penista agama, dan lainnya. Sepertinya FPI menjadi alat bagi Rizik Syihab untuk menegakkan Islam bersyariah di Indonesia. Apalagi saat kasus Ahok, saat itu yang terus digoreng oleh Rizik dan gerombolannya. Seakan permintaan maaf Ahok saja tidak cukup. Mereka diam-diam ingin menduduki istana dan melakukan kudeta. Dan akhirnya dari video yang beredar antara Firza Husein dan Rizik Syihab, beredar kalau sebenarnya Rizik berambisi menjadi presiden Indonesia. Dia merasa hebat karena bisa mengumpulkan ratusan ribu massa di Monas saat menuntut
memenjarakan Ahok dulu. Tapi sebenarnya lega dengan adanya Firza ini. Nyatanya banyak lelaki hebat yang justru jatuh saat berhadapan dengan wanita. Contohnya Rizik ini. Saya bersyukur lantaran kasus persinahannya dengan Firza yang saat ini diusut polisi membuatnya tak berani kembali ke Indonesia. Rizik kembali ke negara nenek moyangnya Arab Saudi, dan saya rasa dia pantasnya berada di sana. Tak usah pulang ke Indonesia yang menjunjung kemajemukan. Petisi bubarkan FPI harusnya dilakukan jauh hari. Saat ini mereka eksis karena oposisi menggunakannya untuk mendulang suara saat pemilu. Saat kekalahan mereka di depan mata, maka tak diperlukan lagi suara FPI yang hobinya bikin onar itu. Segala macam kudeta seperti people power pasti diisi orang-orangnya FPI karena memang mereka bakat melakukan kerusuhan. Pemerintah jangan ragu lagi untuk membubarkan FPI. Mereka ormas yang sama berbahayanya dengan Gavatar ataupun HTI. Ideologi FPI sama dengan HTI yang menginginkan Indonesia sepenuhnya bersyariah menurut ajaran mereka, atau dengan kata lain pemerintah khilafah. Kasus Ahok telah membuka tabir ideologi yang dipakai HTI dan FPI. Bedanya, HTI tak menggunakan kekerasan secara terang-terangan. Saya yakin pimpinan FPI diisi oleh orang bermental keras seperti Rizik. Ada penjahat kelas kakap di sana seperti Bakhtiar Nasir yang melakukan kejahatan pencucian uang. Padahal dahulu sempat ramai diperbincangkan karena mengirim dana bantuan kemanusiaan Indonesia kepada pemberontak ISIS, alih-alih kepada pengungsi Suriah. Rantai FPI kental dengan khilafah dan terorisme, sangat berbahaya dibiarkan di Indonesia. Kita tahu, setelah wacana people power, politisi menemukan rangkaian bom dari organisasi teroris JAD. Padahal FPI sendiri yang menyiapkan orang-orangnya untuk people power. Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum Indonesiaku menjadi Suriah, alangkah baiknya pemerintah dengan tegas menghentikan organisasi FPI ini. Bubarkan dan lakukan deradikalisasi menyeluruh pada para anggotanya. Say no to FPI, say no to bajingan. Demikianlah kura-kura takar lambe sundel.